Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya mau membahas tentang kiprok ini nih, Mega Pro atau Tiger. Oke. Nah, di sini ada kiprok Tiger Mega Pro, sama aja ya, Tiger Mega Pro. Saya mau membahas tentang jalur pengapian yang ada di motor tersebut. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Jangan lupa komen-komen di bawah sini karena kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke. Yuk langsung saja kita bahas tentang ini. Jalur pengapian Mega Pro Primus atau Tiger. Tapi di sini saya utamakan yang Tiger ya. Mega Pro. Kadang Mega Pro ada yang beda, karena sini saya fokus ke Tiger aja. Oke. Tapi biasanya sama kok. Mega Pro sama Tiger ini sama kok pengapiannya. Tapi kebanyakan Mega Pro itu udah dirubah-rubah, tapi kalau Tiger itu real masih. Oke. Di sini ada kiprok-kiproknya juga sama. Mega Pro sama Tiger kiproknya sama. Di sini saya mau bahas tentang jalur soket ini. Kiproknya seperti ini. Nah, kayak ini soketnya yang ada di ujung sini. Ini soketnya di sini. Straight. Nah, oke. Dan di sini ada di mana ya enaknya spool. Nah, oke. Karena ini menggunakan full wave, dia menggunakan dua jalur output, dua thread. Kabelnya ini warna putih, iya putih kalau nggak salah. Pokoknya kabelnya kembar. Kalau yang di sini kuning, pasti di sini juga kuning. Kalau di sini putih, pasti juga putih di sini. Oke. Karena kabel spool untuk Honda itu ada dua, yang satu kuning, yang satu putih. Itu untuk yang bawaan ori ya. Kalau yang kabel yang spool yang imitasi biasanya kabelnya udah berubah biasanya. Oke. Nah, di sini masuk kabel 2. Terus ini masih AC. Dan dirubah dengan kiprok ini menjadi DC. Di sini saya gambarkan DC. Di sini kabel warna merah keluar seret menuju ke aki. Di sini gambar aki. Tapi sebelum ke aki ada sekringnya. Oke. Dan satunya menuju ke kontak. Habis dari kontak langsung ke lampu. Nah, ini akinya yang masa. Nah, oke, dari sini paham ya. Dari 10 keluar kabel putih, terus masih AC kan ini kan, terus dirubah menjadi DC. Keluar kabel warna merah menuju ke plus aki melalui sekring, dan sebelum ini langsung disalurkan ke kontak. Sebelum ke aki paralel ke kontak dan ke lampu. Oke, jadi kenapa kalau di kontak on thread lampu langsung menyala, karena dia langsung dapat arus dari aki. Jadi begini, ketika ini di kontak on nyambung ke sini thread, otomatis plus aki ini tadi harusnya gini, seret masuk kontak on, langsung lampu menyala. Oke. Kurang menengah ya kameranya ya. Nah, seperti ini. Nah, sini sudah dipahami ya kenapa motor Tiger itu ketika di kontak on langsung lampu menyala. Tapi dalam syarat posisi saklar yang sebelah kanan itu posisi on, tapi kalau posisi off mati. Jadi di sini nanti ada saklarnya. Ini masuk saklar yang sebelah kanan. Oke.
Dari sini dipahami ya. Terus di sini ada kabel warna hitam. Seret. Masuknya itu setelah kontak. Nah, kenapa ini kabel warna hitam masuknya setelah kontak? Nah, begini penjelasannya. Fungsi dari kiprok sendiri selain mengubah dari kabel arus AC menjadi DC, kiprok ini juga spesial ya. Fungsinya itu ketika kabel yang di sini yang warna merah ini tadi, ketika aki sudah penuh, biasanya penuhnya itu 13,5 volt maksimal ya intinya. Ketika aki udah terisi penuh, maka otomatis dia terputus. Seret, kabel merahnya otomatis terputus. Kalau nggak diputus, ya meledak aki murek. Oke. Fungsi kiprok normal seperti itu ya. Semua kiprok berfungsi seperti itu ketika pengisian aki itu, yang kabel merah terutama. Ketika pengisi akinya udah penuh, otomatis dia pemutus arusnya ada di dalam sini. Tapi kalau motor ini, kiprok yang ini beda lagi. Ketika yang ini udah terputus, maka ada relay menyambungkan arusnya dipindah ke kabel warna hitam. Nah, seperti ini. Oke. Dari sini paham ya. Ketika ini putus, dipahami dulu. Ketika kabel warna merah, pengisi aki-aki udah penuh, otomatis dia terputus. Ketika terputus, dia pindah ke kabel warna hitam dan membantu ke penerangan lampu. Oke. Jadi kabel merah nih, wis bro, wis penuh aki nih, ganti awakmu hitam. Oke, langsung bantu penerangan hitam. Penerangan lampu. Ini untuk kabel warna hitam. Oke. Kalau nggak ada kabel warna hitam, pasti akimu tekor. Karena ketika ini terputus sementara lampunya masih menyala, otomatis semua beban lampu rating, lampu sen, klakson, lampu kota, semua dibebankan ke aki. Otomatis akinya akan jadi cepat tekor. Oke. Jadi untuk membantu daya kerja aki digunakan kiprok tambahan kabel hitam ini. Nah, dari sini paham ya kenapa aki kalian biasanya cepat tekor tuh, karena kemungkinan kabel arus hitam ini tidak bekerja dengan baik, entah putus atau soketnya kurang pas atau kiproknya bermasalah. Biasanya seperti itu. Kenapa aki kalian itu gampang tekor? Biasanya kalau di pagi hari dibuat double nggak bisa, akinya agak soak. Kondisi akinya bisa itu setengah. Terus ketika udah dipakai jalan, di player akinya udah terisi penuh karena ini ada pengisian, jadi buat double starter, biasanya angkat, kemungkinan ada masalah di kabel warna hitam karena semua beban aki itu berada di aki. Karena semua beban lampu bertumpu pada aki ketika ininya tidak berfungsi. Oke, dari sini paham ya, bisa dipahami ya. Terus di sini ada kabel massa. Oke. Terus yang ini fungsinya apa? Fungsi yang satu ini juga pengisian. Jadi arusnya itu seperti ini. Arusnya itu straight. Ini arus outnya. Terus setelah mengisi aki semuanya diisi, dia itu balik ke sini, seret. Setelah mengisi aki ini semua kan, dia itu balik ke sini, terus balik ke spool lagi. Harusnya seperti ini jalurnya. Masuk ke spool, diolah lagi, terus keluar lagi. Nah, seperti itu arus sistem kelistrikan full wave. Oke. Karena pada dasarnya sistem kelistrikan itu ketika ada plus pasti ada min. Jadi ketika ada arus keluar pasti ada arus balik. Nah, seperti itu. Jadi ini harus keluar, ini harus balik. Apakah ini mengeluarkan strum? Iya, ini juga mengeluarkan strum, ini juga mengeluarkan strum. Tapi bedanya arusnya itu ini out, ini in. Nah, untuk membedakan arus out dan innya itu bagaimana? Cari
full meter atau AVO meter, atau paling yang sederhana itu kalian gunakan lampu obeng yang ada lampunya itu, kalian tempelin ke masa, kabelnya tempelin ke masa 1, terus kalian tes kabel ini pakai lampu mana yang lebih terang. Jika lebih terang, dia itu masuk ke sebelah sini ya, kiri bawah, itu yang paling terang. Sementara yang paling redup, yang agak redup maksud saya, dia masuk ke pojok sebelah kanan. Oke. Kalau kebalik bagaimana? Misalkan harusnya arus baliknya itu ada di sini, sementara arus baliknya di sini, arus keluarnya di sini, terus dibalik misalkan seperti ini. Outnya ke sini, terus innya ke sini. Bagaimana hasilnya? Lah, otomatis pasti blonyot. Kok blonyot ya? Apa ya? Pasti leleh. Soket kalian yang di sebelah sini pasti leleh. Oke. Bisa dijamin leleh karena ini arusnya itu ada tahanannya. Saya kurang paham berapa tahanannya, tapi yang pasti kalau kebalik itu kebanyakan tuh soketnya itu meleleh. Biasanya itu di ujungnya sini meleleh. Oke, dari sini paham ya. Jadi kenapa kalau motor kalian itu soketnya gampang leleh di area kiprok, kemungkinan ininya terbalik, masangnya terbalik. Jadi kalian harus bisa bedakan mana yang out, mana yang in, karena kedua kabel ini warnanya sama. Misalkan di sini putih, di sini juga putih. Kalau di sini kuning, di sini juga kuning. Oke. Tapi kalau spool yang imitasi, spool yang biasa, spool yang murah, yang ya kabelnya pasti kuning dan putih, beda. Tapi kalau spool yang ori, kalau di sini kuning, pasti di sini juga ikut kuning. Kalau di sini putih, di sini juga ikut putih. Ini khusus untuk motor Tiger Mecha Pro. Oke. Kayaknya cukup sekian video dari saya. Jika ingin kalian tanya tentang apapun kendaraan motor, komen di bawah sini ya. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya, karena like dan subscribe itu gratis. Oke. Next saya buatkan tentang pengapian CDI. Oke. Kalau kalian ingin tanya, komen-komen di bawah sini. Kalau ada kesalahan kata atau kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, komentar di bawah, pasti saya balas. Jika ada waktu, semuanya komen pasti saya balas. Oke. Yuk. Semangat belajar.